Ya, jadi kemarin-kemarin saya memberikan contoh tentang pembesaran inlet seperti ini, namun saya lupa tidak memberikan bagian apa saja yang harus diganti begitu. Jadi sekarang supaya teman-teman eh, nggak menyalahkan saya, jadi sekarang teman-teman harus simak ini ya, supaya tidak gagal paham. Membesarkan bagian inlet depan, tapi tidak merombak di bagian inlet dan o-ring inlet dan kotrinya. Itu ya percuma saja teman-teman. Ini 4,5 mili teman-teman. Nah ini teman-teman jangan dipasangkan dengan o-ring inlet dari bawaan sub teman-teman. Nah itu nggak bakal serasi dengan lubangnya tuh. Yang ada inletnya ini akan ambles ke lubang ini. Oke, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-temanku semuanya, tentunya masih di channel ini. Nah kali ini saya akan memberikan informasi sedikit ya tentang penggunaan inlet terkhusus untuk Tiger, Innova, pokoknya yang jenis inletnya seperti ini kawan-kawan. Nah bukan yang jenis dop ya. Saya akan memberikan informasi khususnya yang belum tahu teman-teman. Kalau yang sudah tahu ya saya izin dulu ya. Ini saya buatkan hanya untuk yang belum tahu saja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan teman-teman dan menjadikan ilmu tentang perbedilan uklik. Nah tentunya teman-teman bertanya-tanya ya, apa yang saya akan jelaskan di depan saya ini. Kok ada pengisian angin dan ada kotri, ada inlet dan ada juga ini teman-teman, o-ring set dari Elepan V5. Ini nggak pakai ya, ini tadi saya salah naruh aja. Nah teman-teman, kepengen nggak unit kita itu awet dipakai, bertahan lama, dan performanya itu nggak berkurang begitu teman-teman. Nah teman-teman kalau ingin seperti itu, teman-teman harus mengopreknya pun dengan betul teman-teman ya. Jangan asal menggunakan spare part ya. Kadang-kadang kita menjumpai itu sepintas memang sama, tapi kenyataannya adalah beda. Sebagai contoh inlet seperti ini teman-teman, ini sepintas memang sama teman-teman, tapi jangan salah, teman-teman jangan berlakukan semua inlet seperti ini sama. Tentunya ada perbedaan teman-teman, jadi teman-teman harus tahu dulu ya, supaya performa bedil teman-teman itu awet dan tidak berkurang. Jadi istilahnya itu maknyus terus lah. Nah yang teman-teman harus pahami dulu, teman-teman bisa lihat di sini ya, ada pengisian angin, ada lubang yang kecil, ada yang cukup gede, dan ini ada yang 4,5 mili teman-teman. Kalau yang 4,5 mili ini sudah full upgrade teman-teman ya, ini sudah ekstrim. Jadi teman-teman saya sedikit saranin, kalau misalkan teman-teman nggak punya cadangan kapsul pengisian angin, teman-teman jangan berani oprek-oprek yang ekstrim-ekstrim, istilahnya jangan barbar begitulah teman-teman ya. Takutnya itu gagal. Kalau misalkan kita nggak punya cadangan, kalau gagal kan sayang. Jadi kita nggak bisa hunting day gitu, berburu ya, nggak bisa berburu. Oke, kita lanjut pembahasan ini teman-teman ya. Seperti tadi saya katakan, ada pengisian angin tabung kecil, lubang kecil, agak gede dan gede. Nah teman-teman di sini juga ada, lihat ya, mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan model o-ring set seperti ini. Ini adalah o-ring set dari Elepan. Oke. Nah, ini yang saya akan jelaskan, o-ring set dari Elepan dan o-ring inlet dari standar pabrik atau yang dijual di luar Elepan. Maksudnya o-ring inlet seperti ini kan banyak yang jual teman-teman. Namun kalau Elepan yang seperti ini modelnya. Nah, yang akan saya jelaskan seperti ini teman-teman. Simak baik-baik ya. Dan di sini juga ada ukuran gotri ya. Ada ukuran 6 mili, 7 mili dan 8 mili.
Tentunya teman-teman bisa lihat kecil, gede, dan agak gede. Oke, ya. Nah, supaya apa namanya itu, unit teman-teman awet dan bertahan lama, ini dia teman-teman. Saya kasih bocorannya. Ini sudah saya berlakukan di unit saya sejak lama. Dan kemungkinan juga banyak teman-teman bediler yang sudah memahaminya. Oke, saya akan jelaskan ini khusus untuk teman-teman yang belum paham. Oke. Nah, saya bahas dari yang kecil. Ini adalah pengisian angin standar. Lubang inletnya itu kecil, nggak tahu ukuran berapa ya. Mungkin 1,5 mili atau berapa ya, atau 2 mili, saya kurang paham. Namun saya bilang ini kecil saja. Lubang inlet seperti ini yang paling baiknya itu menggunakan o-ring original dari pabrik, itu dengan diameter lubang yang kecil seperti ini teman-teman. Apa ada yang lebih kecil lagi? Ya seperti inilah. Nah, o-ringnya kecil seperti ini sangat cocok dipakai di yang dari standar pabrikan. Nah, kalau untuk standar pabrikan itu menggunakan gotri paling gedenya itu ukuran 7 mili. Nah, jadi bisa digunakan menggunakan gotri yang 6 mili seperti ini bisa. Ini nggak masalah teman-teman ya. Dan bisa juga digunakan untuk gotri yang 7 mili, ini pun bisa teman-teman. Nah, tidak ada pengaruh ya. Namun kalau saya lebih memilih menggunakan yang 7 mili teman-teman, meskipun yang 6 mili itu bisa digunakan. Oke, ini ya inlet dari bawaan pabrik. Oke, kita berikutnya membahas yang agak besar. Lubang inletnya ini agak besar, cenderung agak besar. Kenapa beda-beda? Tapi setelah saya pahami ternyata agak sedikit beda. Nah, di sini teman-teman, ini bisa menggunakan o-ring standar dari pabrik juga bisa. Dan ini juga bisa menggunakan gotri yang 6 mili dan 7 mili. Ini ya, ini bawaan dari pabrik ya. Oke, teman-teman bisa simak. Nah, saya akan menjelaskan intinya kenapa saya memperlihatkan ada o-ring set elepan seperti ini. Simak ya teman-teman ya. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, di sini ada inlet sama ya, untuk ukuran out diameternya, OD-nya itu sama. Namun ID-nya, in diameternya itu berbeda teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ini dari sub dan ini dari elepan. Nah, yang sudah saya alami ketika saya mengganti dari standar pabrik, saya ganti dengan inlet dari elepan, ternyata ada kendala, yaitu kendalanya itu lubangnya ini terlalu besar. Ini sedang ya, jadi kecil. Ketika kita mengganti inlet seperti ini, lalu kita tidak mengganti ukuran gotrinya, ini ukuran yang 6 mili ya. Ini kalau ditekan menggunakan tekanan angin yang ini apa namanya, tinggi lah, maksudnya udah bore up gitu ya, maka yang terjadi ini akan ambles. Nah, ini akan ambles ke bawah seperti ini. Mungkin sesekali kita kuat, namun kalau beberapa kali terus menerus kita hajar, mungkin sampai ratusan kali kita pompa, maka yang terjadi akan ini akan ada kerusakan di bagian sisi-sisi o-ringnya, karena ini ambles teman-teman. Ini ambles ya ke dalam. Jadi saran saya untuk teman-teman, supaya unit teman-teman itu awet dan performanya itu tidak berkurang, ketika teman mengganti inlet dari standar pabrik menjadi inlet dari pabrikan elepan seperti ini, saran saya itu teman-teman juga mengganti di bagian gotringnya. Jangan gunakan gotri yang 6 mili ataupun 7 mili teman-teman. Namun teman-teman bisa menggantinya dengan gotri ukuran yang 8 mili. Ini enggak tahu 8 mili atau 7 mili setengah ya. Namun intinya itu gede dan menutup seperti ini. Nah, ketika kita mengganti inlet dari elepan, maka kita harus mengganti juga gotri yang
lebih besar seperti ini supaya tidak ambles dan bagus ya presisi ya, jadi nggak masuk ya, tuh bisa dilihat itu, jadi kanan kirinya itu oke, jadi enak. Kalau ini sudah diterapkan seperti ini, insya Allah itu teman-teman unit teman-teman itu akan awet digunakan seperti unit saya teman-teman. Unit saya itu semenjak 1945 sampai sekarang belum pernah diganti inletnya, saya ya percaya aja lah. Nah itu dia teman-teman, bercanda ya teman-teman. Intinya ini benar teman-teman, yang saya kabarkan ini benar, kebenarannya sudah saya coba. Kalau nggak percaya teman-teman coba dah, ini digunakan dengan gotri 6 mili. Ini bakalan ambles ketika kita memompa dengan tekanan tinggi, itu pasti akan ambles, nggak bakal awet. Paling bertahan ya saya kasih lah misalkan 1 bulan gitulah. Kita kepengennya kan 1 kali oprek sampai 1 tahun gitu. Kalau cuma 1 bulan doang nggak jadi pekerjaan. Nah begini ya, jadi itu saja info singkat dari saya teman-teman. Jadi pahami dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mengupgrade dengan inlet seperti ini, lubangnya ini 4,5 mili teman-teman. Nah ini teman-teman jangan dipasangkan dengan o-ring apa namanya, inlet dari bawaan sub teman-teman. Nah itu nggak bakal serasi dengan lubangnya tuh, yang ada inletnya ini akan ambles ke lubang ini. Nah seperti ini teman-teman ya, itu nggak cocok. Namun kalau dipasangkan dengan inlet yang dari elepan, maka diameternya akan pas sekali tuh, lihat. Nah teman bisa lihat ya. Nah itu akan mempengaruhi keawetan ya, itu dia. Kalau sudah dibesarkan seperti ini lalu dipasangkan dengan gotri yang sesuai, ini jos gandos teman-teman. Jadi teman-teman kebanyakan ya, maaf ya kalau yang masih belum tahu itu ya, masih pemula itu membesarkan bagian inlet depan tapi tidak merombak di bagian inlet dan o-ring inlet dan gotrinya. Itu ya percuma saja teman-teman, meskipun itu dipompa ringan, namun selebihnya itu tidak bakal awet ya. Jadi kemarin saya memberikan contoh tentang pembesaran inlet seperti ini, namun saya lupa tidak memberikan bagian apa saja yang harus diganti begitu. Jadi sekarang supaya teman-teman nggak menyalahkan saya, jadi sekarang teman-teman harus simak ini ya, supaya tidak gagal paham gitu. Jadi saya ini istilahnya pencerahan gitulah teman-teman lah ya. Ini khusus pengguna o-ring elepan seperti ini dan inlet dibesarkan seperti ini, itu harus diganti gotri yang kalau nggak salah ini 8 mili atau 7,5 mili ya, saya nggak punya ukuran sih ya, tapi intinya seperti itulah. Kalau ini udah fix, ini 6 mili, ini 6 mili, kemungkinan kalau ini 7 mili teman-teman. Aduh mana ya, aduh hilang teman-teman, hilang cuy, kemana cuy? Oh ini, kalau ini 7 mili, tapi kalau ini lebih besar sih, tapi takutnya enggak 8 mili teman-teman ya. Mudah-mudahan ini 8 mili teman-teman. Oke, itu saja teman-teman ya, info singkat dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ilmu pengetahuan teman-teman, khususnya di dunia perbedilan uklik. Karena bedil uklik itu jauh lebih sulit ketimbang bedil gas gitu. Ya percaya nggak percaya teman-teman, saya juga ngoprek bedil gas juga ya. Saya kebetulan juga punya dan saya juga ngoprek uklik juga. Tapi tingkat kesulitannya itu menurut saya itu jauh lebih sulit ini ya, jauh lebih sulit uklik. Kalau nggak percaya teman-teman silahkan aja lah jajal. Oke, mudah-mudahan info singkat dari saya bermanfaat untuk teman-teman. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.